Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita sudah bisa tatap muka nih kayak gini. Kita nggak perlu online lagi, jadi kita bisa bertatap muka, bertemu secara langsung. Alhamdulillah sekali ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Kita harus mencegah dan melawan virus yang sedang ada di berbagai negara saat ini. Oke? Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian semua, bagaimana kabar hari ini? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kondisi baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri, sudah kenal kita sama lain, ibu dan kalian semua. Kita sudah memperkenalkan diri melalui Zoom pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan saat ini di mana kita bisa bertatap muka secara langsung, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri secara langsung juga ya anak-anak ya. Oke, sebelum kalian semua memperkenalkan diri satu persatu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Yuhana Salsabella. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Yuhana. Ibu di sini sebagai guru BK, dimana kalau misalkan kalian ada masalah atau kalian ingin sharing, kalian ingin cerita, kalian ingin berbagi keluh kesah atau meminta pendapat terhadap Ibu, Ibu membukakan pintu ruangan Ibu sebesar mungkin untuk kalian. Jadi kalian tinggal datang ke ruangan Ibu, bertemu dengan Ibu, dan kita bisa saling sharing bersama-sama ya. Kalian udah tahu kan ruangan Ibu di mana? Ruangan Ibu ada di samping ruang kepala sekolah. Jadi jika kalian ingin bertemu dengan Ibu, ingin bercerita dengan Ibu, silahkan ke ruangan Ibu. Nah, Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu terhadap kalian. Nah, sekarang Ibu pengen kenal satu persatu dari kalian ya. Kalian bisa memperkenalkan diri satu persatu dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita kalian. Oke? Dimulai dari barisan paling kanan, lalu bergeser ke belakang dan seterusnya. Oke? Oke, silahkan. Nah, sekarang kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Kita sudah memperkenalkan diri. Lalu sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Ada yang udah tahu belum ya apa itu bimbingan dan konseling? Ada yang udah tahu apa itu BK? Jika ada yang tahu, bisa angkat tangannya lalu menyebutkan namanya dan menjawab apa itu BK. Ada yang sudah tahu? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu BK, apa itu bimbingan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu antara konseli dan konselor, yang mana untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli yang akan dibantu oleh seorang konselor, gitu ya. Siapa itu konseli dan siapa itu konselor? Konseli adalah seseorang yang membutuhkan bantuan, dan konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan untuk membantu seorang konseli memecahkan masalahnya. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, di dalam BK itu sendiri terdapat 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. Apa saja itu? Pertama, ada layanan informasi. Kedua, ada layanan orientasi. Ketiga, ada layanan pembelajaran. Keempat, ada layanan penempatan dan penyaluran. Kelima, ada layanan penguasaan konten.
Keenam, ada konseling perorangan. Ketujuh, ada layanan bimbingan dan kelompok. Kedelapan, ada layanan konseling kelompok. 9, layanan konsultasi. Dan terakhir atau 10 adalah layanan mediasi. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Apa itu layanan informasi? Layanan informasi adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap konseli yang dilakukan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konseli itu sendiri. Dan tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik atau membantu konseli agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang masalah yang sedang dihadapinya, gitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan gambaran atau ilustrasi tentang layanan informasi ya. Nah, contohnya misalkan Rana ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Nah, Rana tapi bingung harus memilih jurusan psikologi atau kedokteran. Lalu Rana bertemu konselor, terus Rana menceritakan apa yang Rana rasakan dan ingin meminta pendapat. Baiknya ambil psikologi atau kedokteran ya dah. Terus Rana mencari tahu tentang informasi apa sih yang akan didapatkan jika berkuliah di jurusan psikologi, dan apa yang akan didapatkan jika berkuliah di jurusan kedokteran. Lalu seorang konselor itu sendiri atau misalkan Rana bercerita dengan ibu memberikan masukan pendapat kepada Rana. Gini loh Rana, kalau Rana mengambil jurusan psikologi, Rana akan menjadi seorang psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Kalau Rana mau masuk di kedokteran, nanti setelah lulus Rana bisa menjadi seorang dokter spesialis atau dokter gigi dan dokter sebagainya gitu. Kurang lebih contoh ilustrasinya seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kalian datang kepada konselor atau kepada ibu, misalkan kalian menceritakan keluh kesah kalian, kegelisahan kalian, nanti seorang konselor atau ibu akan memberikan informasi tentang sesuatu yang ingin kalian dapatkan, yang membuat kalian bingung. Nah, kami sebagai seorang konselor akan memberikan informasi tersebut untuk memudahkan klien atau peserta didik dalam memutuskan suatu permasalahannya gitu ya. Nah, karena di pertemuan sebelumnya banyak anak-anak yang bertanya kepada ibu, Bu, bagaimana sih cara agar kita bisa menentukan karir kita di masa depan dengan tepat? Bagaimana sih ya Bu cara menentukan jenjang pendidikan selanjutnya? Saya harus seperti apa ya Bu? Banyak pertanyaan seperti itu ke Bu. Nah, makanya pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan topik tentang karirku di masa depan dimulai dari sekarang. Ada yang paham maksud dari judul topik Ibu hari ini? Oke, Ibu akan menjelaskan apa maksud dari judul yang Ibu berikan. Nah,
manfaat judul topik yang barusan Ibu ucapkan, yang barusan Ibu bilang, yaitu masa depanku ditentukan dari sekarang. Nah, itu manfaatnya adalah jika kalian ingin memiliki masa depan yang cerah, contohnya seperti misalkan yang tadi Ibu bilang, Rana ingin berkuliah di psikologi atau kedokteran misalkan ya. Nah, bagaimana caranya agar Rana bisa bersekolah atau memasuki fakultas psikologi dan kedokteran? Bagaimana caranya? Pastinya yaitu belajar dengan giat, bukan? Dengan belajar dengan giat, mencari informasi lebih tentang jurusan-jurusan tersebut, kita jadi lebih tahu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapat, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, jika kalian memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu misalkan ingin menjadi pramugari, ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi pilot, atau ingin menjadi pengusaha, dan lain sebagainya, kalian juga harus mengenali bakat dan minat pada diri kalian sendiri agar kalian bisa menentukan karir kalian di masa yang akan datang dengan tepat sesuai dengan bakat minat yang kalian miliki, begitu ya anak-anak ya. Nah, dalam bimbingan dan konseling sendiri ada berbagai asas. Yang pertama ada asas kegiatan. Apa itu asas kegiatan? Asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar konseli dapat bersifat secara aktif pada saat layanan konseling berlangsung. Lalu ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan yang bersifat terbuka dan tidak menutupi atau berpura-pura. Jadi konseli secara terbuka menceritakan keluh kesahnya, masalahnya kepada seorang konselor. Lalu yang ketiga ada layanan kenormatifan. Apa itu layanan kenormatifan? Yaitu usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah merahasiakan seluruh informasi atau data yang didapatkan dari seorang konselor. Yang mana jadi seorang konselor atau guru BK tidak boleh menyebarluaskan informasi atau data yang didapat dari seorang konselor atau peserta didik. Jadi jika kalian ingin bercerita keluh kesah kepada ibu, cerita kalian dijamin aman, tidak akan ibu sebarluaskan kepada siapapun tanpa persetujuan kalian dan tanpa pengetahuan kalian, dan ibu pun tidak boleh menyebarluaskan data atau keterangan yang ibu dapatkan dari kalian, seperti itu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau memasuki materi pada hari ini, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana tata pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Jadi nanti ibu akan memberikan slideshow sebuah video yang akan ibu tayangkan di papan tulis. Jadi nanti kalian silahkan melihat video yang sudah ibu tayangkan di papan tulis ya. Lalu setelah video tersebut selesai, kita sudah menonton video tersebut, ibu akan memberikan sedikit materi. Lalu jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan silahkan bertanya apa yang ingin kalian tanyakan. Oke? Baik, nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran atau memasuki materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik ya, berdoa pada kali ini akan ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, oke. Sekarang kita sudah selesai menonton videonya ya. Kita sudah menonton bersama-sama video yang sudah ibu tayangkan, yaitu sebuah video yang menceritakan seorang anak yang kehilangan rasa percaya dirinya, yang tidak percaya diri dan menutup diri. Nah, materi pada hari ini yaitu akan bersangkut paut dengan rasa percaya diri. Jadi, ibu akan mulai masuk pada materinya ya. Tolong kalian simak, tolong kalian dengarkan, dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Oke? Oke, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah meningkatkan rasa percaya diri. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu percaya diri. Percaya diri adalah kondisi di mana seseorang mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan mampu memanajemen kelebihan dan kekurangannya secara baik. Nah, yang dimaksud di sini adalah contohnya ibu, saya sendiri, diri kita sendiri nih tahu kalau misalkan kita ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi jangan sampai kekurangan yang kita miliki menghambat kelebihan yang kita miliki. Jadi ibu harap dengan kelebihan yang kita miliki, kita tidak merasa bahwa kekurangan kita ini bisa menghambat semuanya. Dan misalkan ada teman kita yang memiliki rasa percaya dirinya yang tinggi dan dia bisa berbicara di depan tanpa ada rasa gugup. Nah, kita jadikan itu sebagai motivasi. Jangan membuat, dia kok bisa ya, kok, tapi aku mau ke depan, aku mau untuk mengungkapkan pendapat atau menyuarakan pendapat yang aku punya. Nah, jadi kalau kita harus mengedepankan rasa percaya diri kita terlebih dahulu, dan kita harus percaya diri dengan diri kita. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita memiliki banyak. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang proses seseorang menjadi percaya diri. Yang pertama ada pengenalan diri sendiri. Apa itu? Yaitu kepercayaan diri dimulai dengan kita mengenali diri kita. Maksudnya mengenali diri adalah mengenali siapa diri kita, apa hobi kita, status sosial kita, dan kemampuan kita, serta dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham dulu terhadap diri kita sendiri. Apa sih hobi kita? Apa itu melukis? Apa itu menggambar? Apa hobi kita itu mendengarkan musik, berseni, atau hobi kita berbicara di halayak ramai, di depan umum, atau hobi kita berenang, atau apapun itu. Kita harus mengenali dulu diri kita dan hobi kita apa, sehingga kita bisa mengembangkan hobi yang kita punya. Dan kita juga harus mengetahui kemampuan yang kita miliki, dan kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Dan kedua, ada kesadaran diri, yaitu pada tahap ini kita mengingat fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan diri kita. Maka kita mulai menyadari siapa diri kita dengan membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri, kita akan tahu bagaimana kita belajar dan bagaimana kita mengatasi kekurangan serta mengeksplorasi kelebihannya. Jadi kita bisa membuat membuat sebuah buku yang berisikan kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita tahu kelebihan kita, kita bisa menangkap materi dengan mudah. Saya tidak gugup di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Serta kita juga tulis kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Misalkan kekurangan kita, saya gugup
saya gampang grogi, gampang minder dan lain sebagainya. Jadi kita tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Dengan begitu kita bisa mengeksplorasi atau meningkatkan kelebihan yang kita punya, dan kita juga bisa memperbaiki kekurangan yang kita miliki dengan cara, oh berarti saya harus belajar nih, saya harus belajar agar saya bisa percaya diri, agar saya berbicara di depan orang banyak gitu ya. Pemahaman diri. Taraf selanjutnya pada tahap proses pembentukan kepercayaan diri adalah taraf pemahaman diri. Pada tahap ini kita dituntut untuk menganalisa di mana kita memiliki potensi yang menonjol dan di mana bisa mengatasi kekurangannya, sehingga kita paham kegiatan mana yang akan kita kembangkan, dan pada proses pemahaman diri akan lebih akurat jika didukung dengan berbagai tes seperti tes bakat, tes minat. Dengan tes-tes tersebut kita bisa menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki gitu ya. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kita harus memiliki catatan apa saja kelebihan kita, apa saja kekurangan kita, sehingga kita bisa mengasah kelebihan kita. Yang keempat ada integritas diri. Apa itu integritas diri? Pada taraf integritas diri, seseorang sudah berani menunjukkan kemampuan dan kelebihan serta kekuatan-kekuatan pada dirinya. Dan hal ini bisa dilihat dari perilaku tidak pernah menolak tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya, dan berani dan mau menerima tantangannya, berani dan mau melakukan sesuatu yang baru. Jadi kita nggak takut lagi nih berbicara di depan umum, atau kita tidak takut lagi nih, atau tidak grogi lagi untuk berpidato pada saat acara pensi sekolah atau pada acara-acara penting lainnya gitu. Jadi kita bisa mengendalikan kekurangan kita dan melawan rasa ketakutan pada diri kita, sehingga kekurangan yang kita miliki dapat berkurang dan dapat tertutupi, sehingga kita bisa menonjolkan kelebihan yang kita punya dan memiliki bakat baru atau memiliki kemampuan baru, seperti itu ya. Lalu yang kelima nih, ada kepercayaan diri. Nah, akhirnya seseorang bisa mendapatkan kepercayaan dirinya setelah dia mengenali dirinya sendiri. Dia udah kenal nih sama dirinya sendiri, apa hobinya, siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya, bagaimana mengatasinya. Jadi dia bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lagi secara utuh. Nah, mengenali kelebihan dan kekurangannya, berani mengeksplorasi potensinya, dan berani menerima tantangan. Jadi ketika guru, Rana maju ke depan, nanti kamu mengerjakan soal nomor sekian ya, atau Rana kamu nanti menjadi pembawa acara atau menjadi pembaca pidato pada saat acara kelulusan ya, seperti itu. Lalu kita jika ditunjuk oleh guru seperti itu, kita harus siap dan kita harus melawan ketakutan pada diri kita, sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita bisa percaya diri dan kita tidak merasa gugup lagi gitu ya. Oke, selanjutnya ada 6 langkah membangun rasa percaya diri. Apa saja itu? Yang pertama, ada sering latihan dalam hal apapun. Jadi ketika kita merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak, berarti kita harus sering-sering latihan nih. Bagaimana caranya? Yaitu di rumah nih, di depan kaca, kita bisa praktekkan, yaitu kita bisa berbicara sendiri dengan dialog yang sudah kita punya, atau secara spontan aja
kita berbicara layaknya sedang berpidato di depan orang banyak. Jadi kita harus sering-sering latihan. Ketika sudah di depan kaca merasa sudah bisa, sudah yakin, kita latihan dengan orang tua kita atau keluarga kita. Bisa kan, mah, pah, atau kak, liatin aku dong, aku pengen belajar berpidato di depan orang biar aku nggak gampang grogi lagi, biar aku bisa berpidato di depan orang banyak, biar aku nggak grogi gitu. Bisa seperti itu. Jadi kita harus sering banyak berlatih ya, baik di rumah maupun di sekolah, baik dengan baik sendiri atau dengan orang lain ya. Lalu yang kedua ada berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Nah, contohnya seperti yang tadi Ibu bilang, ketika kita ditunjuk sama guru, kamu harus membaca pidato di acara ini ya, dan kita supaya kita bisa terlatih, kita harus siap, kita harus yakin kalau kita bisa. Baik Bu, akan saya laksanakan. Seperti itu jawabannya ya. Dengan begitu kita jadi yakin dan kita bisa terbiasa berbicara di depan orang banyak gitu ya. Lalu yang ketiga ada buatlah daftar keberhasilan. Jadi misalkan yang dulunya kita kurang percaya diri dalam hal ini, kita punya daftar listnya. Lalu kita harus melawan rasa kurang percaya diri itu. Nah, jika sudah berhasil melawan rasa kurang percaya diri tersebut, kita bisa checklist, lembar checklist tersebut. Oh, ini nih, saya sudah berhasil melawan rasa takut saya, rasa grogi saya, seperti itu ya. Lalu yang keempat ada bersikap optimis. Kita nggak boleh pesimis. Kita nggak boleh merasa saya takut, saya malu, nanti di depan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya nanti grogi, malah ngeblank gitu. Kita nggak boleh pesimis seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha, kita belajar, kita berlatih, dan kita harus yakin kita bisa, pasti bisa. Nah, dalam begitu otak kita akan termindset bahwa kita bisa dan kita akan melakukannya dengan baik, gitu ya. Lalu yang kelima ada jangan putus asa jika gagal. Sebuah kegagalan itu adalah sebuah hal yang wajar. Kegagalan adalah sebuah jalan menuju keberhasilan. Jadi tidak semua orang kucuk langsung berhasil. Mereka semua pasti mengalami yang namanya kegagalan terlebih dahulu. Dengan kegagalan tersebut kita bisa belajar dari pengalaman dan kegagalan itu, bahwa berarti di masa yang akan datang kita tidak boleh seperti ini lagi, agar tidak gagal dengan sesuatu hal yang sama. Jadi gitu ya. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah menerima masukan yang baik. Jadi ketika seseorang memberikan kita masukan, kamu harusnya seperti ini loh, supaya kamu tidak grogi, supaya kamu bisa percaya diri kepada diri kamu sendiri. Nah, masukan-masukan yang baik dari orang lain kita terima, lalu kita lakukan saran-saran tersebut, gitu ya. Oke, itu saja materi pada kesempatan hari ini, yaitu kita membahas tentang meningkatkan rasa percaya diri, yang mana Ibu sudah membahas tentang apa itu percaya diri, lalu proses seseorang menjadi percaya diri, lalu 6 langkah melawan rasa ketakutan atau membangun rasa percaya diri, gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal-hal tentang percaya diri lebih dalam lagi, dan Ibu akan memberikan sebuah kuesioner terhadap kalian atau kepada kalian, atau kalian isi menyangkut tentang rasa percaya diri, agar Ibu
bisa mengetahui juga anak-anak ibu ini, siswa-siswa ibu ini rasa percaya dirinya sejauh mana sih, gitu ya. Nanti ibu akan serahkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas silahkan bagikan kepada teman-temannya ya. Nah, oke. Pertemuan pada hari ini ibu tutup, ibu akhiri. Terima kasih banyak. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di pertemuan selanjutnya ya, untuk membahas materi yang lebih dalam lagi. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.